Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah di siang hari ini waktu Arab Saudi insyaallah ya kita kembali ya membahas ya berkaitan dengan tarbiyatul aulad, tentang tarbiyah atau mendidik anak ya, mendidik anak. Dan sebagaimana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan dengan anak kita, bagaimana komunikasi yang baik yang kita bisa berikan kepada anak kita. Adapun di siang hari ini insyaallah taala ya kita akan membahas ya tambahan poin-poin yang berkaitan dengan dialog dengan anak. Dan insyaallah poin-poin tersebut ya kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadirkan ketenangan ya ketika kita berdialog, ketika kita berkomunikasi dengan anak kita. Kemudian insyaallah kita juga membahas tentang fanni yaitu tasawul, bagaimana kita memberikan atau mengetahui seni-seni dalam melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita ya ketika kita berdialog dengannya. Kemudian setelahnya nanti insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan lughatul jasad ya, bahasa badan kita ketika kita berdialog dengan anak kita. Dan kita ketahui bahwasanya dalam mendidik anak ya itu salah satu kunci kesuksesan dalam mendidik anak yaitu bagaimana kita berdialog, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka ya, berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Inilah diantara kunci agar kita bisa memahami keinginan dari anak kita ya, bisa memahami keinginan dari ya anak kita. Dan kita juga seringkali kita sebagai orang tua ya seringkali kita terjatuh dalam hal-hal yang ya atau jenis bentuk komunikasi kita dengan anak kita itu dengan kata-kata perintah misalnya, atau kita sering melarang mereka, atau kita omelan-omelan atau gaya bahasa ceramah ya kita berikan kepada anak-anak kita. Atau terkadang tidak banyak dari orang tua mereka sering mengancam ya anak-anaknya jikalau misalnya dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, atau terkadang anak kita yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan kita senantiasa memberikan ancaman-ancaman kepada mereka ya. Jikalau hal ini ya sering terjadi kepada kita berikan kepada mereka ya jenis atau bentuk-bentuk dialog kita, bentuk-bentuk komunikasi kita dengan anak kita dengan bentuk-bentuk yang telah kami sebutkan tadi, yaitu anak akan merasa takut, anak akan merasa kehilangan kepekaan terhadap kita, dan mereka menjadi kebal terhadap nasihat-nasihat yang kita berikan kepada mereka. Ya, tidak mereka acuh tak acuh terhadap nasihat-nasihat yang kita berikan kepada mereka. Bahkan mereka merasa bodoh amat terhadap ya instruksi-instruksi yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, dan dalam hal inilah berdialog haruslah dalam bagaimana kita menghadirkan suasana yang tenang ya, agar suasana yang bisa menimbulkan rasa tenang kepada anak, menimbulkan rasa cinta kepada anak, sehingga apa yang kita sampaikan nantinya itu bisa tersampaikan dengan baik ya kepada anak kita ya. Dan kemudian dan juga inna min a'zami ma yanmil alaqah, dan hal yang penting juga ternyata yang bisa menumbuhkan ya rasa atau hubungan antara anak dengan orang tua itu adanya
jilsat hadiah, adanya komunikasi yang tenang, adanya komunikasi yang menumbuhkan rasa ketenangan kepada anak, min khilalil hiwaril hadiah, dan dari ketika kita berbicara dengan anak kita, ketika kita berdialog dengannya, ya, menumbuhkan rasa cinta kepada anak kita, itu bisa menanamkan kepada mereka itu nilai-nilai, ya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mereka tidak akan lupa terhadap hal tersebut, ya. Mereka akan lupa atau tidak akan melupakan hal-hal yang kita sampaikan kepada mereka. Dzalika li'anna al-ma'lumat allati yahsuluha al-insan, karena terkadang ketika kita bahkan kita juga, ya, sebagai orang dewasa, ketika kita berdialog atau berkomunikasi dengan orang-orang dan kita dalam kondisi yang baik, tenang, ya, begitu juga dengan suasananya yang tenang, terkadang apa yang diberikan, apa yang disampaikan itu melekat di dalam hati kita, dan terkadang kita akan lupa untuk susah atau tidak akan melupakan nasihat-nasihat tersebut. Ya, inilah juga yang dialami oleh anak jikalau kita menghadirkan menghadirkan ketenangan ketika kita berdialog dengan mereka. Wahina yaitu mutahawur, dan ketika kita berdialog dengan anak kita dengan cara yang baik, ya, maka akan menguatkan hubungan antara anak dengan orang tua, bahkan akan kita bisa sebagai kedua orang tua, yaitu bisa mengetahui banyak kesalahan-kesalahan atau bisa memecahkan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang mungkin dialami oleh anak kita, ya. Jikalau adanya tawasul, adanya dialog-dialog yang baik, ya, yang baik antara kita dengan anak. Dan ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya anakullama kanat lahjatuna fil hiwar, setiap kita berbicara dengan anak dengan menggunakan dialog-dialog, dengan menggunakan gaya bahasa yang keras, ya, maka terkadang anak merasa tegang, anak merasa takut, anak merasa enggan untuk mengeluarkan unek-uneknya, ya, mengeluarkan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Tetapi ketika kita berbicara dengannya dengan cara yang hudu, dengan tenang, maka sebaliknya, ya, keterbukaanlah yang akan kita dapatkan dari anak kita, ya. Jadi dari inilah pentingnya bagaimana kita ketika kita berdialog, kita senantiasa menghadirkan ketenangan dalam dialog kita dengan anak. Ya. Dan juga ya. Dan ketika kita, ya, berdialog dengan anak dan kita mendapati anak kita itu, ya, karena wali annal matlub min at-tahawur mala bana, karena yang kita inginkan dari dialog dengan anak atau komunikasi dengan anak itu bukan karena kita ingin menyatukan antara pendapat kita dengan pendapat anak kita, bukan itu tujuan utamanya, tetapi tetapi yang kita inginkan adanya kita dialog yang tenang, dan kita mengetahui sudut pandang dari kita, berbicara dengannya dan menyampaikan sudut pandang kita dari sebuah pembicaraan, atau dan sebaliknya, ya, anak kita mendengarkan sudut pandang dari anak kita. Fanahnu nabda bitahawur mala bana. Dan ketika anak-anak, misalnya anak kita itu enggan untuk memulai berbicara dengan anak kita, misalnya anak pulang dari sekolah misalnya, dan kita mendapati wajah anak kita itu, raut wajah anak kita itu senang misalnya, maka dari sinilah kita sebagai orang tua memulai untuk berdialog, memulai untuk berkomunikasi dengannya, ya, berkomunikasi dengan anak kita dengan cara misalnya kita menanyakan bahwasanya sepertinya hari ini ya, kita menggunakan Ahmad, ya, misalnya, sepertinya engkau, wahai Ahmad, sangat senang, ya, hari ini, ya, sangat senang. Apa yang membuatmu engkau merasa senang, ya, di hari ini? Ya, ini gaya-gaya bahasa yang terbuka, yang bisa anak jawab dengan tenang, ya, dijawab dengan tenang, sehingga ketika anak sudah menyampaikan
sudah memulai berbicara, maka disitulah pintu kita antara kita dengan anak itu bisa terbuka, dan wawasan kita, ya, pengetahuan-pengetahuan yang anak-anak atau unek-unek yang anak rasakan itu bisa dikeluarkan dan kita bisa ketahui, ya, bisa ketahui, dan kita bisa berikan solusi, misalnya jikalau anak ada masalah-masalah di sekolah atau lain sebagainya. Beda halnya kalau orang tua yang memang pendiam misalnya, dan tidak ingin merasa rasa taunya itu kurang terhadap anaknya, sehingga kalau anak pulang dari sekolah hanya diam saja, ya, tidak ada komunikasi, ya, atau cuman menanyakan hal-hal yang simpel saja, ya, tidak ada keterbukaan di antara anak dengan orang tua, maka, ya, jikalau hal ini tertanam kepada mereka, ya, maka nanti jikalau anak sudah mulai dewasa, maka juga mulai akan tertutup dengan kita. Jikalau anak sudah di awal-awal umurnya masih kecil, masih memungkinkan bagi kita untuk berdialog dengan baik, menghadirkan ketenangan ini, maka insya Allah ketika anak sudah dewasa, ya, setiap ada masalah-masalah yang ia hadapi akan terbuka dan bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik, ya. Ya, makanya di awal-awal seperti itu, di awal apabila anak-anak kita masih kecil, maka usahakan kita sebagai orang tua harus aktif, ya, dalam memulai pembicaraan dengan anak, ya. Kemudian ya, di antara beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara itu, ya, sangatlah ringkas, jelas, dan tenang, ya, dalam berbicara. Ketika berbicara dengan sahabatnya ataupun, ya, orang lain, ya, ia berbicara dengan tenang, ia berbicara dengan jelas, ya. Inilah yang kita harus berikan kepada anak kita, ya. Sehingga terkadang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbicara, ya, dengan gaya bahasa yang tidak terburu-buru, ya, dengan gaya bahasa yang tidak terburu-buru, pendengarnya itu bahkan bisa menghafalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis bahwasanya, ya, di sini disebutkan hadisnya mengatakan bahwasanya, ya, wa anha aidan radhiyallahu anha qalat, bahwasanya dari diriwayatkan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, ya, berkomunikasi dengan seseorang, kan yatakalam bikalamin bayyina, ia berbicara dengan gaya bahasa yang jelas, gaya bahasa yang tidak terburu-buru, ya, sampai pendengarnya itu menghafalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memulai dengan gaya bahasa yang baik, ya, gaya bahasa yang baik. Kadang kalau Rasulullah datang ke tempat atau bertemu dengan seseorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memulai dengan salam. Dan bukan cuma memberikan salam sekali saja, tetapi terkadang mengulang-ulangi salam tersebut, ya. Dan jikalau mengulang-ulangi salam tersebut, dan, ya, dan terkadang orang yang kita berikan sapaan yang baik, sapaan yang baik kepadanya, maka kita sebagai orang yang kita beri salam itu terkadang mulai terbuka, ya, terbuka dan menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh orang yang memberikan salam atau orang yang mengajak kita untuk berdialog atau berbicara. Ya, ini poin yang pertama, ya, poin yang pertama yang berkaitan dengan menghadirkan hudu, ketenangan, ya, dalam berdialog dengan anak kita, ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu fanut tasawul, adanya fanut tasawul atau seni dalam bertanya. Jadi ada teknik-teknik ketika kita bertanya kepada anak-anak, ya. Ya, komunikasi yang paling efektif, ya, dan yang baik, ya, itu dengan anak bukan dalam bentuk ceramah, ya, bukan dalam bentuk ceramah atau omelan-omelan, ya, tetapi melainkan dengan
bertanya. Karena dalam bertanya kita bisa mengetahui ya sisi-sisi atau apa-apa ya yang dirasakan oleh anak. Ya, dan juga jikalau kita menggunakan gaya bertanya yang baik, itu anak akan merasa dihargai, ya, membangkitkan kecerdasan mereka. Maksudnya ya, ketika kita memberikan pertanyaan mereka, mereka akan mulai berpikir mulai berpikir dan menjawab pertanyaan kita. Ya, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya interogasi misalnya, atau menyudutkan mereka misalnya. Karena jikalau kita melemparkan bentuk pertanyaan seperti itu, mereka akan mudah berbohong atau sering berbohong karena merasa takut, ya, merasa takut dengan jenis pertanyaan yang kita sampaikan kepada ya, kepada mereka. Wali annal as'ilah bihadzal qadar minal ahmiyati fi amaliyat tahawur, karena dalam dialog itu jenis bentuk pertanyaan ini sangat penting. Fa innahu minad daruri jiddan an na'rif kaifa, karena sangat pentingnya, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa jenis-jenis bentuk pertanyaan tersebut. Ya, kaifa nasugul as'ilah, bagaimana kita menyusun kata-kata kita ketika kita bertanya dengan mereka. Wa mata nusiru, kapan kita melemparkan pertanyaan itu kepada mereka. Mana yang lebih utama yang kita sampaikan kepada mereka, mana yang lebih utama kita tanyakan kepada mereka. Jika misalnya kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan, kita pilih mana yang lebih yang dahulukan untuk kita tanyakan kepada mereka, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu bisa menjadi dialog yang baik antara kita dengan anak. Dan juga wama hunnau, apa jenis pertanyaan ya yang bisa kita lemparkan kepada mereka sehingga terjadinya nanti hiwar ya, atau dialog dengan anak kita. Karena kadang ada pertanyaan yang bukan memberikan dialog, bukan memberikan dialog ya, tetapi langsung memberikan jawaban dan stop, ya, tidak ada lagi dialog setelah itu, ya. Ya, dan di antara jenis-jenis pertanyaan itu ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis, dan di antara jenisnya yaitu ada namanya as'ilatul mughlaqah. Ada jenis bentuk pertanyaan yang tertutup. Ada yang namanya uslub as'ilah al-maftuhah. Ada yang jenis bentuk pertanyaan yang terbuka. Ada juga jenis bentuk pertanyaan yang kita mulai dengan terbuka dan nanti akan mengkerucut kepada bentuk pertanyaan yang tertutup. Ya, ini bentuk biasa pertanyaan yang kita menginginkan ada tujuan dari komunikasi kita dengan anak. Ada yang kita ingin cari terhadap anak kita, sehingga kita terkadang mulainya dengan bentuk pertanyaan terbuka, anak terbuka, jenis bentuk pertanyaan terbuka sehingga anak mulai berbicara dan lain sebagainya, dan nanti akan mengkerucut dan kita menemukan ternyata ini menemukan jawaban dari apa yang kita cari, ya, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu as'ilah al-maftuhah. Apa itu as'ilah al-maftuhah? Yaitu fahiyal as'ilah lati tusmah lil iban, yaitu pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menjawab dari sudut pandang yang ia inginkan. Dari mana saja yang ia jawab, memulai menjawabnya, maka itu bebas untuk anak memilihnya. Ya, bebas untuk anak memilihnya. Contohnya ya, misalnya ya, contohnya jikalau kita ingin melempar ke pertanyaan terbuka kepada anak kita, yaitu ma ra'yuka fi kada. Ya, apa pendapatmu tentang hal ini? Ya, apa pendapatmu tentang hal ini? Itu bisa membuat anak mulai berpikir, ya, dan bisa memilih dari arah yang mana ia jawab, ya. Ma ra'yuka tentang apa pendapatmu tentang ini, atau jalan yang bagus, atau yang sesuai, yang bisa memberikan faidah, bisa memberikan dampak yang baik terhadap hal ini. Nah, ini biasanya jenis atau bentuk-bentuk pertanyaan yang terbuka, ya, yang bisa terbuka dan
mudah untuk dipahami oleh anak, dan anak ya dengan senang akan berdialog dengan kita atau menjawab pertanyaan kita dengan senang hati. Ya. Dan di antara kelebihan jikalau kita menggunakan bentuk pertanyaan seperti ini, yaitu an yaj'al al-ibn yatakallam wa nahnu nansat, ya. Anak akan banyak menjawab, anak akan banyak anak akan banyak berbicara, ya. Anak akan banyak berbicara dan kita banyak mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh anak. Fanahsul minhu ala akbari qadri minal ma'lumat, dan kita akan banyak memahami, mengetahui isi hati dari anak-anak kita, mengetahui apa-apa yang dipikirkan oleh anak kita, ya. Anak-anak banyak berbicara, kita banyak mendengarkan, sehingga pengetahuan-pengetahuan apa-apa yang ingin disampaikan oleh anak atau unek-unek yang di dalam hatinya yang ia ingin ucapkan, itu semuanya keluar, ya. Semuanya keluar. Kama anna li hadzal naw' minal as'ilah, dan di antara kelebihannya juga yaitu annal ibn la yash'uru ma'aha bi ayyi rahbah. Anak tidak akan merasa tertekan, ya. Anak tidak akan merasa tertekan dengan jenis pertanyaan seperti ini. Anak tidak akan merasa takut, ya, dengan jenis pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Amin sama fa inna hadzal naw' minal as'ilah huwal munasib li bad'il hiwar. Dan jenis pertanyaan inilah yang jenis pertanyaan maftuha atau terbuka, inilah yang lebih cocok kita gunakan ketika kita ingin memulai dialog dengan anak-anak kita. Kemudian jenis yang kedua yaitu as'ilah mughlaqah, jenis atau bentuk pertanyaan yang tertutup. Bagaimana itu? Yaitu fahiyal as'ilah lati, yaitu pertanyaan yang membatasi anak untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, untuk menjawab pertanyaan ya tersebut. Contohnya, dan ini lebih banyak ketika kita menggunakan kalimat-kalimat atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan apakah, ya, menggunakan kata-kata apakah, yang akhirnya nanti berujung ke jawaban iya dan tidak, ya, iya dan tidak, dan setelah itu tidak ada lagi dialog, ya, tidak ada lagi dialog antara kita dengan anak. Ya, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga yaitu as'ilah al-muftuhah, yang kita mulai dengan bentuk pertanyaan yang terbuka, kemudian nanti mengkerucut, ya, ke pertanyaan yang tertutup, ya, jenis pertanyaan tertutup. Ini bentuknya biasanya bentuk interogasi yang jenis pertanyaan yang interogasi tetapi tidak langsung menyudutkan anak, karena kita memulainya dengan pertanyaan yang terbuka, ya, pertanyaan yang terbuka, kemudian langsung mengkerucut ke arah yang intinya bagaimana kita mengatur pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan gaya bahasa yang tidak langsung mengarah ke arah interogasi kepada anak kita, ya. Ini faidha kana hadaf tahawur, jikalau hadaf kita atau tujuan kita berdialog dengan anak kita, misalnya kita ingin mengetahui rogbahnya, kita ingin mengetahui keinginan anak kita, kita ingin mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak kita misalnya, atau kita ingin mengetahui tujuan, kita ingin mengetahui cita-cita dari anak kita, bahkan ingin mengetahui apa impian yang diimpikan oleh anak kita, ya. Jadi fa'inan nasihat tarbawiyah huna an takun, di antara jikalau hal itu ingin kita ketahui dari anak kita, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, ya, yaitu poin yang pertama yaitu liyakun soal dzatu nihayat maftuhah, yaitu kita memulai pertanyaan kita dengan bentuk pertanyaan yang terbuka. Ya, maksud bentuk pertanyaan yang terbuka yang mimma yadfal iban ila al-bahlaka bikulli ma sya'aru. Maka yang mendorong anak nantinya, untuk
mengeluarkan atau menyampaikan apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh anak, ya, yang dirasakan oleh anak. Kemudian uh, kemudian yang kedua, poin yang kedua, ya, jikalau kita ingin mengetahui tadi hal-hal yang kita ingin ketahui dari anak kita, itu latas as'ilah dzatun nihaya. Jangan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup langsung. Ya, jangan kita langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Ya, contohnya yaitu ya kita sering menggunakan kalimat hal, ya, kalimat apakah, ya, kalimat apakah. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya positif, ya, bukan negatif, ya, bentuknya positif bukan negatif. Maksudnya ialah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya bentuk pertanyaannya itu apa yang membuat engkau apa yang maladzi tajidu jamilan fil madrasah, apa yang engkau dapatkan di sekolah yang membuat hatimu itu tenang, ya, membuat hatimu ini tenang. Itu jenis pertanyaan yang positif, ya. Adapun yang negatif, yaitu kita memberikan pertanyaan sebaliknya, apa hal-hal yang engkau tidak sukai di sekolah, ya, apa yang hal-hal yang engkau tidak sukai sekolah, ya. Jenis pertanyaan ini kita hindari, ya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang positif, yang terbuka, ya, tidak ada yang terbuka. Kemudian yang setelahnya yaitu ibta'id anil as'ilal lati tahmilu, yaitu jauhi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan interogasi di dalamnya, adanya adanya tuduhan-tuduhan di dalamnya, atau jenis-jenis pertanyaan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita membuat jenis pertanyaan yang dzatul faidah tarbawiyah, adanya faidah tarbawiyah di dalamnya, adanya faidah, ya, adanya pelajaran-pelajaran pendidikan tarbawiyah di setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan. Ya. Itu, ya. Ya, itu, ya, jenis yang kedua, yaitu jenis yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan yang jenis bentuk pertanyaan tadi yang telah kita sebutkan tadi, dan bagaimana kita sebagai orang tua lebih bagaimana kita lebih banyak menggunakan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pertanyaan yang maftuhah, yang terbuka, dibandingkan jenis bentuk pertanyaan yang tertutup, agar kita adanya keterbukaan di antara kita dengan anak. Ya. Ya, kemudian yang jenis yang terakhir, ya, kita jelaskan secara singkat, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan lugatul jasad atau bahasa tubuh kita, ya, bahasa tubuh kita. Jadi anak-anak kita seringkali lebih percaya pada apa yang mereka lihat. Jadi anak-anak itu lebih percaya sebenarnya dari apa yang mereka lihat daripada apa yang ia dengarkan, ya. Ya, apa yang mereka lihat dari gaya bahasa kita, dari bahasa tubuh kita, dibandingkan apa yang kita sampaikan. Ya, kata-kata yang lembut, misalnya kita sudah berbicara dengan cara yang baik, dengan gaya bahasa yang baik, bentuk pertanyaan yang baik, ya, tetapi raut wajah kita itu berbeda, ya, dengan raut wajah kita misalnya marah, ya, misalnya, atau cemberut misalnya, atau lain sebagainya, maka terkadang bukan dialog yang baik yang diterima oleh anak, bahkan anak terkadang merasa takut, ya, dikarenakan ketika ia melihat wajah kita, ia merasa takut, ya. Adapun di antara contohnya yaitu bagaimana ketika kita berdialog dengan anak, kita menatap wajahnya, kita melihat kita melihat matanya, ya, kita melihat matanya dengan penuh kelembutan, ya, dengan penuh kelembutan. Kemudian juga ekspresi wajah kita juga perbaiki, ya, ketika kita berdialog, ya, usahakan selalu memberikan raut wajah yang senang,
tenang, sehingga anak juga merasa tenang juga ketika berbicara dengan kita. Dan juga sentuhan fisik, ini juga hal yang penting ketika kita berdialog dengan anak. Usahakan kita memberikan sentuhan-sentuhan fisik ya kepada anak kita. Misalnya kita ingin memberikan apresiasi terhadap anak kita, kita memberikan sentuhan-sentuhan tangan kita tepuk-tepuk pundaknya misalnya dengan tepuk dengan tenang, baik, sehingga anak merasa dihargai, ya, anak akan merasa dihargai. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan materi kita di siang hari ini, berkaitan dengan dialog yang baik, ya, dialog antara kita dengan anak yang bisa nantinya terjadinya keterbukaan ya antara kita dengan anak, ya. Jadi adanya keterbukaan antara kita dengan anak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan di siang hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.